Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Oke, di antara teman-teman ada orang tuanya yang ikut menyaksikan atau mendengarkan Zoom kita ini? Ada ya, oke. Pertama, yang harus kalian bedakan adalah antara KIP dan PIP. Kalau kelas 2 dan kelas 3 sudah familiar, saya sudah pernah jelaskan, bahkan pernah saya share di grup pada saat sebelum-sebelumnya. KIP itu adalah Kartu Indonesia Pintar. Ya, KIP itu adalah Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan PIP itu adalah Program Indonesia Pintar. Teman-teman yang punya kartu KIP ketika nanti mau kuliah itu bisa dilanjutkan tuh. Bisa dilanjutkan. Kalau yang kelas 3 kemarin ikut penjelasan dari pihak Unmul, kemarin ada Zoom mengenai beasiswa itu, mungkin kalau yang kelas 3 tuh tahu berapa besar yang akan kalian peroleh ketika kalian masuk melalui KIP kuliah untuk kuliah. Dananya cukup besar tuh per semesternya ya. Bahkan dapat uang saku per bulan, bukan lagi per semester. Jadi per semester dapat, per bulan juga dapat. Oke, dari dua hal ini, antara KIP dan PIP, yang harus kalian bedakan adalah gini. Semua pemegang kartu KIP itu namanya sudah tercatat di Kementerian Pendidikan untuk memperoleh program Indonesia Pintar. Hanya saja, kapan cairnya, siapa yang cair duluan, siapa yang belakangan, tidak ada yang bisa memastikan karena semua adalah kebijakan dari Jakarta. Ya, jadi ketentuan mengenai beasiswa program Indonesia Pintar itu di Jakarta, bukan di sekolah. Pihak sekolah hanya melaporkan bahwa di SMK 9 ada sekian anak yang memiliki kartu KIP. Ya, sampai di sini paham ya? Perbedaan antara KIP dan PIP. PIP itu program beasiswanya, sedangkan KIP itu adalah kartunya. Anak yang punya kartu KIP itu secara otomatis biasanya namanya langsung muncul atau langsung tercantum pada SK penetapan penerima beasiswa PIP tahun ini. Cuman periodenya saja yang berbeda-beda. Kalau yang kelas 2 kayaknya udah dapat ya tahun ini. Tahun ini tuh tahun lumayan beruntung karena baru keluar di tahun 2020, di 2021 keluar lagi. Padahal biasanya beasiswa itu hanya keluar 1 tahun sekali. Berarti kalau sekarang 2021 yang sudah dapat tidak akan dapat lagi, nanti dapatnya di 2022. Ya, oke, saya balik. Perbedaan antara KIP dan PIP tadi. KIP ingat itu kartunya, sedangkan PIP itu programnya. Nah, kartu lain yang mungkin mendapat beasiswa adalah PKH, KPS, dan KKS. PKH itu Program Keluarga Harapan. Kemarin ini banyak ketika saya umumkan siapa yang pegang PKH untuk bikin surat aktif sekolah, banyak sekali yang ngecat saya bikin. Ternyata dia nggak tahu suratnya buat apa. Saya umumkan itu karena ada pihak yang meminta surat aktif. Jadi daripada saya bolak-balik, karena saya itu adanya di untuk pembuatan surat-surat itu adanya cuma di hari Senin dan di hari Kamis, ya, di hari Senin dan di hari Kamis, maka kalau minta surat di hari di luar itu, saya akan kesulitan membuatkannya. Kenapa? Karena kepala sekolah pun tidak setiap saat ada di sekolah. Sekolah saat ini sedang WFH, jadi semua diatur gitu, ya. Nah, saya minta untuk mencantumkan itu supaya saya tidak bolak-balik membuat surat ketika kalian sudah perlu baru minta, sedangkan kepala sekolah tidak ada di tempat. Makanya saya umumkan supaya yang PKH membuat surat, lalu surat itu nanti ketika diminta pihak PKH sudah ada suratnya, ya. Oke, PKH itu Program Keluarga Harapan. KKS itu Kartu Keluarga Sejahtera, ya, Kartu Keluarga Sejahtera. Terus KPS itu Kartu Sejahtera juga, Kartu Perlindungan Sejahtera namanya. Jadi ada 4 kartu yang muncul biasanya dimiliki siswa, KIP, PKH, KKS, KPS. Tapi tidak semua siswa punya 4 kartu ini. Ada yang punya 1 saja,
ada yang punya 2, ada yang punya 3, tapi ada yang punya semua. Ya, oke. Sekarang skala prioritas. Ketika pengusulan beasiswa, bukan pengusulan sih, ketika nama kalian yang pemilik kartu, jadi kalian pemilik 4 kartu ini, itu otomatis namanya sudah di Dapodiknya sudah dicantumkan pemilik kartu. Sehingga ketika data ditarik untuk beasiswa, kalian itu prioritas. Tapi yang paling diutamakan biasanya adalah yang KIP. Tapi yang menentukan bukan kita di sekolah. Semua tarik sistem dan Jakarta yang menentukan memilahnya. Dan untuk PKH itu walaupun kalian punya kartu PKH, tetap ke Jakarta nanti yang menentukan PKH mana yang dapat. Karena ada yang punya PKH tapi tidak dapat beasiswa, hanya dapat PKH bulanan yang biasanya diambil kalian itu. Ada juga yang sudah dapat bulanan, dapat juga beasiswa. Ya. Jadi kalau ada yang suka bertanya, terutama yang cuma terima PIP nih, ya. Pak, gimana caranya supaya dapat kartu? Nah, kami sekolah dan saya pribadi tidak tahu caranya seperti apa, dan saya tidak tahu teman-teman yang sudah pegang kartu KIP itu bagaimana ceritanya dulu bisa dapat. Gitu. Ya, jadi kalau ada di antara kalian yang punya kartu KIP, bisa di-share ke teman-teman yang nggak punya KIP dan mau punya KIP, caranya bagaimana? Sekolah hanya mendata anak yang punya KIP lalu dicantumkan di dalam Dapodik supaya namanya tertarik. Ya, tertarik untuk mendapat beasiswa. Oke, dari 4 kartu ini paham ya? Dari 4 kartu ini paham bahwa ada 4 kartu yang biasanya beredar, yaitu KIP, KPS, PKH, KPS, KKS. Untuk program beasiswanya yang diutamakan pasti yang KIP, sedangkan yang lain nanti berdasarkan usulan. Bisa dari usulan PKH-nya sendiri, bisa dari data yang sudah kita masukkan bahwa si A pemilik kartu ini, si B pemilik kartu ini, si C pemilik kartu ini, yang namanya tertarik ke kementerian, lalu dapat beasiswanya. Ya, oke. Lalu ada yang bertanya, Pak, saya tidak punya kartu KIP, tapi saya dapat beasiswa. Nah, itu namanya PIP. Itu namanya Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar itu kalau sekarang namanya Program Indonesia Pintar Aspirasi. Aspirasi. Bisa jadi dulu kalian di SMP atau sebelumnya yang kelas 2 sekarang kelas 1-nya dapat. Yang kelas 3, kelas 2-nya dapat tapi nggak punya kartu. Itu dulu berdasarkan usulan di PIP Aspirasi. PIP Aspirasi itu biasanya diusulkan melalui partai atau anggota dewan. Yang paling umum biasa ada di kita, yang paling umum ya, itu adalah dari Ibu Hetipah. Ya, jadi rata-rata anak-anak yang PIP Aspirasi itu dapatnya dari Ibu Hetipah. Ya, anggota dewan, namanya Ibu Hetipah, biasanya dari situ dapatnya. Masuk ke dalam daftar usulan, itu diusulkan. Belum tentu ikut program itu pasti dapat. Jadi harus diingat nih, karena banyak sekali yang bertanya ke saya, Pak, saya tuh SMP dapat, tapi kok sekarang nggak dapat. Masalah dapat atau tidak, sekali lagi, bukan sekolah yang menentukan. Ya, semua adanya di Kementerian di Jakarta, Kementerian Pendidikan di Jakarta, pengurus PIP pusat di Jakarta, itu yang menentukan. Jadi, di sekolah hanya mendaftarkan anak yang punya kartu dan mengusulkan anak yang didaftar melalui program PIP Aspirasi. Ya, oke, sampai sini paham ya? Jadi jangan bingung lagi kenapa punya PIP pernah dapat beasiswa sekarang nggak dapat beasiswa. Untuk PIP Aspirasi itu harus diusulkan setiap saat ada pembukaan PIP. Dia tidak bisa otomatis, berbeda dengan yang punya kartu. Kalau yang punya kartu, patokannya adalah data dia di Dapodik, karena di Dapodik terekam. Nah, yang jadi masalah kartu-kartu sekarang itu, terutama yang KKS. Yang KKS itu kalau yang bentuknya ATM itu tidak ada nomor KKS-nya, ya, tidak ada nomor KKS-nya. Tapi kalau kartu yang model lama itu ada nomor KKS-nya, sehingga anak-anak yang KKS yang baru, yang cuma kartu bentuknya ATM itu tidak bisa diusulkan, ya, itu tidak bisa diusulkan. Walaupun punya kartu itu, tapi tidak akan bisa dapat PIP. Kenapa? Karena tidak bisa terusulkan. Karena nggak tahu nomor nomor kartu KKS-nya itu berapa. Yang ada itu nomor ATM-nya itu, yang panjang itu. Nah, nomor-nomor itu adalah nomor-nomor unik. Kalau yang punya PIP pasti tahu tuh nomor PIP-nya tuh unik tuh, ada huruf, ada angka.
gitu. Ada huruf, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, di kartu PKH, di kartu KKS, di kartu KPS yang model lama juga seperti itu, ada nomornya. Tapi kartu-kartu yang baru itu nggak ada. Nah, PIP yang baru itu bentuknya ATM, tapi ada nomor KIP-nya dicantumkan di bawahnya.